Laporan bacaan kita pada kali ini membahas tentang apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus, sebuah perdebatan baru. Nah, pembahasan ini berisi tentang perdebatan Yudaisme dan Helenisme sebagai dualisme antitesis dalam pemikiran Paulus, di mana mengatakan bahwa Yudaisme dan Helenisme adalah dua entitas yang saling melengkapi dan yang satu mempengaruhi yang lain dan sebaliknya. Pemikiran Ibrani dan pemikiran Yunani adalah konstruksi ideologis yang harus diakui sebelum melanjutkan pemikiran Paulus. Yudaisme latar belakang Paulus ditempatkan dalam posisi konfrontatif melawan Helenisme. Sehingga untuk melampaui pendirian tradisional ini, agar teologi kontekstual pada akhirnya digunakan tafsir 2 Korintus 4 ayat 16 dan pasal 15 ayat yang 10 sebagai contoh eksegesis yang mencoba melampaui dualisme ini. Hal ini terlihat di dalam pendahuluan Injil Yohanes. Seperti diketahui, Yohanes 1 ayat 1 menyebut logos, yang merupakan suatu falsafah Helenis. Padahal Injil Yohanes adalah produk Yahudi. Hal ini dikarenakan penulis Injil Yohanes yang merupakan orang Kristen Yahudi di zaman gereja perdana sudah dipengaruhi oleh alam pikiran Helenis, sehingga falsafah ini digunakan untuk menjelaskan pandangan teologisnya pada warga gereja waktu itu. Penggunaan istilah logos bukan dalam rangka membuat pendahuluan Injil Yohanes menjadi sulit, tetapi justru untuk membuatnya mudah dimengerti oleh warga gereja yang juga kurang lebih kenal dan mengikuti pola pemikiran Helenis. Nah, di dalam surat Galatia dan 2 Korintus, di mana terdapat pandangan universal yang ada pada pemikiran Paulus. Paulus berhasil merobohkan batas-batas Yudaisme, namun Paulus sendiri berasal dari golongan Yudaisme. Paulus berhasil menerobos batas golongannya sendiri sehingga ada misi kepada orang-orang non-Yahudi. Di sini juga terlihat bagaimana pengalaman kontemporer Paulus dan orang-orang Kristen lainnya, di mana di masa kekristenan awal, eskatologis apokaliptik direfleksikan di surat Paulus. Injil sinoptik dan wahyu dalam eskatologi apokaliptik tekanannya adalah komunitas. Sedangkan di dalam eskatologis Helenistik menyangkut nasib pribadi manusia orang per orang. Berbagai pendekatan lain pada 2 Korintus 1 ayat 15, ayat 16 dan pasal 15 ayat yang ke-10 juga sangat menarik karena pandangan eskatologis Paulus berbeda dengan pandangannya di surat-surat yang lain, misalnya 1 Korintus 15 ayat yang 50 sampai 57. Dan perbedaan ini disebabkan karena pemahaman Paulus sendiri berkembang dan berubah. Situasi jemaat Korintus yang berubah, dialog di antara Paulus dengan lawan-lawannya di Korintus yang menyebabkan Paulus menggunakan bahasa dari lawannya, namun memodifikasinya untuk kepentingannya sendiri. Nah, pengalaman kontemporer Paulus dan orang-orang Kristen lainnya juga terdapat di kitab 2 Korintus tadi, yaitu yang pertama ho exo anthropos dan ho eso anthropos. Ini pasal 4 ayat 16. Dan dari rumah di bumi menuju ke rumah di surga, pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, meskipun kita tidak berpakaian, kita tidak akan kedapatan telanjang. Ini pasal 5 ayat yang ketiga. Dan yang keempat, di rumah atau endemin atau pergi dari rumah, ekdemein. Ini pada pasal 5 ayat 6 sampai 10. Nah, secara keseluruhan terdapat di 2 Korintus 4 ayat 16 dan pasal 5 dan ayat yang ke-10 bahwa Paulus menekankan lokasi orang percaya yang telah meninggal di sorga, tempat yang dianggap oleh orang Yunani dan Romawi sebagai tujuan jiwa sesudah jiwa terpisah dari tubuh. Nah, kesimpulan dari keseluruhannya adalah kejelasan bahwa apa yang disebut pada kedua pemikiran ini menjelaskan bahwa sebenarnya adalah konstruksi pemikiran. Melalui ini supaya kita dapat berteologi secara kontekstual dengan bertanggung jawab dan memperhatikan teks Alkitab yang diwariskan pada setiap konteksnya. Terima kasih.